tentang pemeriksaan fisik head to toe, di mana pemeriksaan fisik ini merupakan pemeriksaan yang secara sistematis memeriksa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari pemeriksaan ini, kita akan menilai kondisi kesehatan pasien dan kondisi kebutuhan dasar klien. Serta dalam pemeriksaan ini menggunakan beberapa teknik, yaitu misi adik, apa boleh saya masuk? Baik, selamat siang adik. Perkenalkan, saya Perawat Fani yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, siapa nama adik? Boleh cek? Ya. Ayo, tempat tanggal lahirnya? 16 Mei. Oke, jadi sekarang saya mau meriksa fisik adik dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, untuk merencanakan tindakan selanjutnya dan untuk menegakkan diagnosis adik. Nah, tindakan ini tuh memakan waktu sekitar 30-40 menit. Apakah dia bersedia? Bersedia ya. Sebelum itu, sebelum tindakan dimulai, saya mau untuk siap-siap diri dulu ya, adik. Iya. Baik, sebelum tindakan dimulai, saya akan memulainya dengan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Lalu, saya akan menggunakan APD. Baik adik, sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan lain sebagainya ya adik. Nah, yang pertama, saya akan mengukur suhu tubuh adik. Adik ini mau bersihin ketiaknya sendiri, mau saya bantu? Sendiri. Oke. Isi. Sudah? Lalu saya akan memeriksa tekanan darah adik.
Baik, itu tekanan darah Ade normal ya, di 100/80. Dan suhu Ade masih cukup tinggi ya, ada di 38,5. Sekarang saya akan mengukur saturasi oksigen Ade. Saya pinjam sebelah sini dan mengecek nadinya Ade. Itu saturasi oksigennya normal ya Dek, 98. Baik, selanjutnya saya akan mengukur berat badan Adik, tinggi badan, lingkar lengan dan lingkar kepala. Sebelum itu, Adik bisa berdiri? Bisa. Ayo langsung selesai. Bisa? Depan ya. Depan Adik. Baik, berat badannya 35. Duduk balik. Ada ingat tinggi badan Adik sebelumnya berapa? 158. Oke. Ini tuh ya. Sekarang saya akan mengukur lengan Adik. Boleh di ini ya. Izin aku buka sedikit ini ya. Lengan Adik ada di 24 cm. Ini Adik. Lingkar kepalanya ada di 51. Kita boleh ke posisi tidur kembali. Ya. Sekarang saya akan memeriksa kepala Adik ya. Kalau ada yang sakit, bilang ya. Yang sakit? Enggak. Kulit kepalanya bersih ya. Jadi untuk pemeriksaan kepala pada pasien ini, kepalanya bersih, tidak ada luka, tidak ada lecet, lalu untuk kulit kepalanya bersih, tidak ada ketombe, tidak ada kutu, serta wajah tampak sinis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata.
Baik adik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada matanya adik ya. Boleh dipejamkan matanya. Kalau misalnya ada sakit atau kerasa tekanan gitu, boleh bilang ya. Ya, Sakit? tidak, Sakit? Ada sakit? tidak. Oke. Boleh buka bola matanya. Selanjutnya, lihat jari telunjuk saya. Kemanapun dia pergi, diikuti ya. Oke, baik. Selanjutnya, lalu oke baik, selanjutnya adik, ini merupakan syarat yang berfungsi untuk menilai penglihatan adik. Nah, jadi kalau saya tunjuk, adik bisa sebutkan itu hurufnya apa. Tapi sebelum itu, salah satu mata adik boleh ditutup dulu pakai salah satu lengan, tapi harus di ini aja nempel kan. Boleh? Silahkan. Oke, sudah? Tidak. Ini? M, Ini? Z, Ini? L, Ini? Y, Ini? V, Ini? R, Ini? F, Ini? S, Ini? C, Ini? G, Ini? E, Ini? P, Oke, boleh diganti? Ini? Z, Ini? G, Ini? P, Ini? P, Ini? P, Ini? U, Ini? S, Ini? F, Ini? T, Ini? G, Ini? S, Ini? H, Ini? E, Ini? B. Berdasarkan hasil pemeriksaan mata, pasien tidak memiliki nyeri tekan, pada sklera tidak ada kekuningan ataupun pendarahan, lalu refleks pupil normal dan konjuktiva juga normal, serta penglihatannya masih jelas, masih normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Adik, saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung ya. Kalau saya tekan, terus ada ngerasa sakit, boleh dibilang ya, Adik. Misi ya. Yang sakit? Tidak, Sakit? tidak, Terus ini ada sakit? tidak. Baik. Boleh menghadap ke atas? Oke, satu. Baik. Untuk hasil pemeriksaan hidung klien, hidung tidak ada nyeri tekan, lalu untuk tidak ada sumbatan juga dalam saluran pernapasannya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga. Baik adik, boleh hadap ke sana. Kalau misalnya saya tekan sudah sakit, dibilang lagi ya. Ada sakit? Tidak, Ada sakit? Oke. Baik. Di sebelah ini. Kalau ada sakit bilang lagi ya. Ada sakit? tidak, Oke. tidak. Baik. Lalu saya akan memeriksa lubang telinga adik ya. Boleh hadap sana lagi. Oke, dari sana lagi. Misi adik. Oke. Lalu untuk melakukan penilaian selanjutnya, adik boleh duduk. Pusing nggak kalau duduk adik? Enggak. Masih pusing? Oke. Jadi ini merupakan garpu talar. Jadi ini untuk memeriksa telinga adik. Kalau misalnya jadi yang pertama itu saya akan melakukan tes reading, di mana saya akan menyikan garpu talarnya. Kalau adik sudah mulai tidak terdengar,
Boleh angkat tangannya deh ya. Berikan saya instruksi kalau misalnya suaranya sudah tidak terdengar. Oke? Hmm. Sekarang masih terdengar? Boleh hadap ke saya? Agak hadap ke saya. Yuk. Kalau udah tidak terdengar, angkat tangannya ya. Sekarang masih terdengar? Oke, selanjutnya saya akan melakukan tes Weber. Ini garpu talanya akan saya taruh di atas kepala adik. Kalau misalnya nanti disebutkan suaranya lebih dominan mana, dominan kanan, dominan kiri, atau rata di kedua tempat ya, simetris gitu. Ya. Udah, suaranya gimana? Rata. Rata. Lalu yang terakhir, tes menggunakan garpu tala ini merupakan tes swabah, di mana saya akan mengotong kembali terus taruh di belakang kuping adik. Kalau misalnya sudah tidak terdengar, bilang ke saya ya. Angkat tangan kalau misalnya sudah tidak terdengar. Hai. Baik. Pada pemeriksaan telinga, bagian telinga luar terdapat tampak simetris, tidak ada luka, lesi ataupun dan pada lubang telinga tidak ada cairan dan pendengarannya normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Baik adik, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Adik boleh kembali tiduran. Baik. Nah, teman. Oke. Boleh dibuka mulutnya? Kok lagi? Iya gitu? Oke, baik. Adik boleh dibuka lagi mulutnya terus agak mendekat gitu ya. Buka. Tidurkan dikit lidahnya. Baik, pada pemeriksaan mulut kali ini bagian mulut, terutama pada bagian bibir tampak lembab, tidak ada kering, tidak ada luka juga. Lalu pada bagian mulut gusi tampak sehat, gigi tampak bersih, dan batu tonsil tidak terlihat peradangan. Lalu pada bagian lidah, pada bagian samping terlihat kemerahan, dan pada bagian tengah terdapat selaput berwarna putih yang menandakan terdapat gangguan pencernaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian leher. Baik adik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Kalau saya pegang terus ada rasa sakit, boleh dibilang ya. Ada bagian sakit di sini? Tidak. Sini? Ada bagian sakit? Tidak. Sini sakit? Tidak. Sini? Tidak. Ya. Oke. Baik. Lehernya bisa di hadap kanan, hadap kiri, hadap bawah atas, terus bisa dimiringin kanan kiri. Oke, baik. Pada pemeriksaan leher tidak terdapat ada pembengkakan, tidak terlalu pergerakan leher juga baik, serta tidak ada pembesaran pada kelenjar-kelenjar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian toraks. Baik adik, saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian toraks. Adik bisa duduk kembali. Saya bantu.
boleh menghadap membelakangi saya ya, lihat tembok. Ya adik. Abis ini adik boleh tarik nafas dalam, tarik nafas, buang. Baik, tarik nafas yang dalam, buang. Oke. Lalu adik, selanjutnya adik boleh bilang 77 dengan lugas ya adik. Boleh, ucapkan 77. lagi, 77. lagi. 77. Oke, baik. Boleh hadap ke saya. Ini dirubahin lagi kan? Turun lagi kan? Oke. Selanjutnya, rebahan kan pas pemeriksaan yang ini? Oke. Udah. Aku lanjut ya. Oke. Untuk pemeriksaan selanjutnya adik boleh kembali rebahan. Udah. Adik boleh nafas dengan rileks saja ya. Ya. Oke, selanjutnya adik boleh ucapkan 77 lagi ya. 77. Lagi, 77. lagi, 77. lagi, 77. lagi, 77. lagi, 77. lagi. 77. Lagi sekali. 77. Baik, pada pemeriksaan toraks pada pasien menghasilkan bentuk dada pasien simetris, lalu bentuk toraks normal, serta suara nafas yang normal. Baik, selanjutnya merupakan pemeriksaan pada daerah abdomen. Baik adik, sekarang saya akan memeriksa pada daerah abdomen. Saya akan tekan-tekan lagi, kalau misalnya ada yang sakit bisa dibilangin ya. Terus yang sini, ada yang sakit, Ada nyeri. yang sakit nyeri, Ya. ada yang sakit lagi. Ya. Nah, oke. Baik, pada pemeriksaan abdomen dihasilkan dua bentuk abdomen yang simetris, lalu bising usus normal, lalu Ya. lalu untuk warna pada bagian abdomen
tidak ada kemerahan, warnanya merata, serta terdapat nyeri tekan pada bagian kanan atas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas. Baik adik, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan di bagian lengan adik. Sebelumnya boleh diluruskan dulunya. Kalau ada nyeri bilang ya. Ada sakit? Tidak. Sakit? Bilang ya kalau ada sakit. Baik, bentar. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Lalu tangannya bisa digerakkan seperti ini. Lalu diturunkan. Lalu ini. Oke, lalu jarinya bisa digini. Baik. Dan pemeriksaan di sebelah sini adik. Kalau ada sakit bilang ya. Ada sakit? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, pada pemeriksaan ekstremitas atas, pergerakan sendi normal serta turgor normal, lalu tidak ada edema serta CAT juga normal, kurang dari 2 detik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan di pada bagian ekstremitas bawah. Baik adik, karena kita mau ngecek pada bagian kaki, adik boleh saya buka dulu ini ya, apa? Kalau misalnya seperti biasa, kalau misalnya saya tekan ada ngerasa sakit, boleh dibilang ya. Ada ngerasa sakit? Ngerasa sakit? Ada ngerasa sakit? Ada ngerasa sakit? Pusing. Oke, selanjutnya boleh duduk kembali, terus kakinya di ke bawah. Bisa? Ini kakinya bisa digerakin nggak? Kayak gini-giniin? Bisa? Kayak jari-jari kukunya bisa digerakin? Terus selanjutnya saya akan tes refleks ya, Adik. Adik, relax aja ya kakinya ya. Oke, lalu selanjutnya baik, pada pemeriksaan ekstremitas atas tidak ada nyeri tekan, lalu tidak ada edema dan turgor juga baik, serta CRT juga normal. Lalu pada pemeriksaan refleks juga normal. Oke, Adik, boleh kembali ke posisi semula. Oke. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tibia talia. Lalu Adik, saya izin bertanya, untuk pada area sensitif Adik, area kemaluan Adik, apakah ada terasa gatal? Tidak. Ada terlihat kemaluan? Ada terlihat kemarahan? Tidak. Oke. Mungkin ada rasa kayak keluar sesuatu gitu, ada nanah gitu? Tidak. Oke, baik, pada area genitalia terlihat normal, nampak normal. Baik Adik, karena sudah selesai, saya
Baik adik, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Tadi saat di pemeriksaan fisik, suhu tubuh adik masih cukup tinggi ya, ada di 38,5. Lalu tadi terdapat nyeri tekan juga ya di bagian kanan atas. Lalu di area lidah masih terdapat ada selaput putih di tengah-tengahnya. Itu berarti menandakan ada masalah pencernaan. Oke. Lalu sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tidak ada. 30 menit nanti, 30 menit ke depan saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Lalu sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Baik, terima kasih banyak adik atas kerjasamanya hari ini. Iya. Semoga cepat sembuh. Iya.